Adikku kabur bersama suamiku, meninggalkan anaknya yang lumpuh. 20 tahun kemudian mereka kembali dan bilang ini padaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda sahabat Ainun. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Sebelum saya lanjut, yuk Bunda absen dari kota mana saja? Dan buat yang sudah like, komen, dan subscribe semoga rezekinya dilancarkan ya. Yuk, langsung kita mulai kisahnya. Hari itu langit seolah ikut menangis bersamaku. Hujan turun deras tanpa jeda sejak pagi, membasahi halaman rumah kecil yang biasanya hangat oleh tawa keluarga. Tapi pagi itu berbeda. Suara deras air yang menimpa atap terdengar seperti dentuman yang menghantam dadaku, berulang kali, tanpa belas kasihan. Aku baru saja selesai menyiapkan sarapan saat mataku menangkap selembar kertas tergeletak di atas meja makan. Basah di pinggirnya, mungkin terkena tetesan dari jendela yang lupa kututup rapat. Kertas itu kusam, tapi aku langsung mengenali tulisan tangan yang begitu kukenal. Huruf miring yang sedikit berantakan, khas milik adikku, Rani. Tanganku bergetar saat kubuka lipatan surat itu. Hanya satu kalimat singkat di sana. Maaf, Kak. Aku pergi bersama Dimas. Jangan cari kami. Waktu seolah berhenti. Suara hujan lenyap dari telingaku. Yang tersisa hanya detak jantung yang berdebar tak teratur dan napas yang terasa sesak di dada. Dimas, suamiku. Pria yang selama ini kupeluk setiap malam, yang kubela saat orang lain meragukannya, yang kucintai sepenuh hati meski kadang dia dingin dan sulit dimengerti. Dan Rani, adikku sendiri. Adik yang dulu kubesarkan sejak kecil setelah ibu meninggal. Yang kucarikan sekolah, kubelikan baju, dan selalu kubela di hadapan siapapun. Aku mencintainya layaknya anak sendiri. Lututku lemas. Surat itu jatuh dari tanganku, terhempas di lantai yang dingin. Suara petir menggelegar di luar jendela, dan entah kenapa rasanya seolah langit pun menertawakan kebodohanku. Air mata mengalir begitu saja tanpa bisa kutahan. Aku berjalan limbung menuju kursi, berusaha menenangkan diri, tapi hatiku terlanjur remuk. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa dua orang yang paling kucintai justru menusuk dari belakang? Di tengah tangis yang pecah, aku mendengar suara kecil dari kamar belakang. Suara yang membuatku segera tersadar dari keterpurukan sesaat. Bunda, Raffi lapar. Itu suara Raffi, anak Rani yang lumpuh sejak lahir. Anak yang sejak bayi diasuh di rumah ini, karena Rani sering bekerja keluar kota. Tanpa berpikir panjang, aku berlari ke kamarnya. Tubuh kecil Raffi terbaring di ranjang sederhana. Selimutnya setengah tersingkap, pipinya pucat. Aku cepat-cepat mengusap air mataku dan menghampirinya. Raffi, sayang, Bunda Rani pergi. Ya, tapi kakak di sini. Kamu gak sendiri. Suaraku bergetar, tapi aku berusaha tegar di hadapan bocah kecil itu. Dia tersenyum polos, seolah tak mengerti apa yang sedang terjadi. Raffi mau bubur ayam, kayak kemarin, katanya lembut. Aku mengangguk sambil menahan tangis. Baik, sayang, kakak buatkan, ya? Aku berjalan ke dapur dengan langkah berat. Setiap sendok beras yang kutuangkan ke panci terasa seperti menghitung luka. Rani meninggalkan anaknya yang lumpuh. Meninggalkan aku. Bersama suamiku sendiri. Di luar sana, hujan masih menggila. Angin menderu, daun-daun beterbangan, dan sesekali kilat menyambar langit kelabu. Tapi tak ada yang lebih menyakitkan dari badai yang sedang berputar di dalam hatiku. Aku tak tahu harus marah kepada siapa. Kepada Dimas, yang berkhianat? Kepada Rani, yang tak tahu balas budi? Atau kepada diriku sendiri yang terlalu percaya dan buta oleh cinta? Yang ku tahu hanya satu. Pagi itu menjadi awal dari luka yang tak akan pernah bisa kulupakan seumur hidupku. Luka yang lahir di hari hujan, dan terus menetes di hatiku bahkan saat langit sudah lama berhenti menangis. Aku memandangi Raffi yang mulai tertidur di pangkuanku setelah makan. Ku peluk dia erat. Dalam hati aku berjanji, meski dunia mengkhianatiku, aku tidak akan pernah meninggalkannya seperti ibunya. Di luar sana, hujan mulai reda. Tapi di dalam diriku, badai baru saja dimulai. Malam itu,
Angin masih dingin. Hujan memang sudah berhenti. Tapi aroma tanah basah masih menempel di udara, bercampur dengan rasa sesak yang belum hilang dari dadaku. Rumah terasa begitu sepi. Dimas dan Rani benar-benar pergi, meninggalkan jejak kosong yang tak bisa kuhapus begitu saja. Dari kamar kecil di ujung lorong, terdengar suara tangisan pelan. Bunda, Bunda di mana? Itu suara Raffi. Tangisnya kecil, serak, tapi mengoyak hatiku jauh lebih dalam daripada petir yang tadi malam mengguncang langit. Aku bergegas menghampirinya. Tubuh mungil itu menggeliat di atas kasur, mencari hangat yang hilang. Aku duduk di sampingnya, membelai rambut halusnya yang mulai basah oleh air mata. Raffi sayang, Bunda Rani gak di sini. Tapi kakak di sini, ya. Kakak gak akan ninggalin Raffi. Raffi memandangi wajahku, matanya berair, bingung dan ketakutan. Bunda gak pulang lagi. Aku terdiam sesaat, mencoba menelan kenyataan yang terlalu pahit untuk diucapkan. Bunda pergi jauh. Nah, tapi nanti kalau Raffi udah besar, Raffi bakal tahu semuanya. Anak itu menatapku lama, lalu memelukku pelan. Seketika dadaku bergetar. Pelukan kecil itu membuatku sadar. Kini, aku bukan hanya seorang istri yang dikhianati. Aku menjadi pengganti seorang ibu bagi bocah yang tak berdosa. Hari-hari berikutnya berjalan lambat dan berat. Dimas tak pernah kembali. Rani pun tak mengabari. Aku menunggu, berharap mungkin suatu saat mereka sadar dan pulang. Tapi harapan itu layu perlahan, seperti bunga yang tak pernah disiram. Uang di tabungan menipis, bahkan untuk membeli susu Raffi pun harus kuperhitungkan. Aku menjual sebagian perhiasan kawin, cincin kecil yang dulu kupakai saat akad, simbol cinta yang kini hanya meninggalkan luka. Setiap pagi aku bangun lebih awal, menyiapkan bubur, memandikan Raffi, dan menggendongnya ke teras agar ia bisa melihat dunia luar. Wajahnya selalu bersinar meski tubuhnya tak sempurna. Setiap kali dia tersenyum, ada sesuatu di dalam hatiku yang tetap hangat, membuatku kuat lagi. Namun dunia di luar rumah tak sebaik itu. Bisik-bisik mulai terdengar di antara tetangga. Itu anaknya adiknya, kan? Katanya selingkuh sama suaminya sendiri. Ya ampun, kalau aku emang udah gak mau ngurusin, biar aja. Kenapa masih dibela? Dia tuh bodoh, kasihan, tapi ya, orang kayak gitu emang terlalu baik buat hidup ini. Awalnya aku diam. Tapi setiap kali melangkah keluar rumah dan tatapan mereka menelusuri tubuhku dari ujung kepala sampai kaki, aku tahu, mereka bukan iba, mereka menghina. Beberapa bahkan terang-terangan datang ke rumah. Tiara, kamu gak takut? Itu anak hasil dosa. Loh, mungkin aja nanti bawa sial. Kalimat itu membuat darahku mendidih. Tapi aku hanya menggenggam tangan Raffi yang sedang tertidur di pangkuanku. Aku tersenyum tipis dan menjawab lembut. Anak ini bukan hasil dosa, tapi hasil pengkhianatan orang dewasa. Dan dosanya bukan milik dia. Sejak hari itu, aku berhenti peduli dengan omongan orang. Aku mencari kerja. Siang kuhabiskan mencuci pakaian tetangga, malam aku menjahit pakaian bekas untuk dijual. Kadang tubuhku lelah luar biasa, tapi setiap kali menatap wajah Raffi yang damai saat tidur, semua rasa sakit seolah tak berarti. Suatu malam, saat lampu minyak hampir padam, Raffi memanggilku dari kasurnya. Kak, kalau Raffi udah bisa jalan nanti, Raffi mau bantu Kak Tiara kerja. Aku menatapnya, mataku panas menahan tangis. Raffi gak usah mikirin itu. Tugas Raffi cuma satu, sembuh dan jadi anak baik. Dia mengangguk kecil, lalu tertidur lagi sambil memeluk boneka usang miliknya. Dari luar jendela, bulan mengintip di balik awan, cahayanya lembut menembus tirai tipis. Aku duduk lama di tepi ranjang, menatap wajah anak kecil yang ditinggalkan tanpa belas kasihan itu. Di dalam hatiku, lahir sebuah janji baru. Jika dunia menelantarkan Raffi, aku akan jadi dunianya. Aku mungkin tidak punya banyak harta, tidak punya suami yang setia, bahkan keluarga yang mau peduli. Tapi aku punya tekad, dan tekad itu tak bisa dicuri siapapun. Raffi bukan beban. Dia adalah alasan kenapa aku tetap hidup. Dan sejak malam itu,
Aku tahu, bayi yang ditelantarkan itu akan tumbuh menjadi cahaya kecil yang akan menerangi hidupku suatu hari nanti. Waktu berjalan tanpa ampun, menua bersamaan dengan rasa sakit yang tak pernah benar-benar sembuh. Sudah bertahun-tahun sejak hari itu, hari saat aku kehilangan suami dan adikku sekaligus, tapi mendapatkan seorang anak yang bukan dari darahku, melainkan dari ikatan hati yang lebih dalam. Raffi kini beranjak remaja. Tubuhnya masih lemah. Kakinya tak mampu menopang berat badannya, tapi senyum itu, senyum yang tak pernah padam, selalu jadi alasan aku bangun setiap pagi meski dunia terus menindas. Aku kini bekerja di sebuah warung kecil di ujung gang. Warung milik Bu Aminah, seorang janda tua yang baik hati. Setiap pagi aku datang sebelum matahari terbit, menanak nasi, menyiapkan gorengan, dan melayani pelanggan yang mampir di sela kesibukan mereka. Upahnya tak seberapa, tapi cukup untuk membeli beras dan obat-obatan Raffi. Kadang, kalau ada waktu lebih, aku membawa pulang jahitan pelanggan. Malam-malamku diisi dengan suara mesin jahit tua, berpadu dengan napas Raffi yang teratur di kamarnya. Tanganku sering terluka oleh jarum, tapi rasanya lebih baik daripada membiarkan pikiranku kembali ke masa lalu. Namun masa-masa itu tak pernah mudah. Aku masih ingat betapa seringnya cibiran datang. Tiara masih aja kerja keras buat anak orang yang bahkan bukan darahnya sendiri. Gak capek, Ti? Udah ditinggal suami, sekarang malah ngurus anak cacat. Dia tuh kasihan, bukan kuat. Orang kayak gitu biasanya cuma numpuk dosa masa lalu. Aku sudah terbiasa dengan semua kata itu. Awalnya aku menangis setiap malam, tapi lama-lama aku belajar untuk menutup telinga. Hidup mengajarkanku bahwa kesedihan tidak perlu dibagikan kepada orang yang hanya ingin menertawakan kita. Namun di balik semua rasa lelah dan hinaan itu, selalu ada Raffi yang menjadi penguat. Anak itu tumbuh dengan hati yang luar biasa. Meski ia tahu siapa orang tua kandungnya, tak sekalipun ia membenci mereka. Suatu malam, saat aku baru pulang dari warung, kudapati Raffi duduk di kursi rodanya di dekat jendela. Ia menatap langit malam yang bertabur bintang dengan pandangan tenang. Aku menghampirinya perlahan. "Belum tidur, sayang?" tanyaku lembut. Dia menoleh, tersenyum kecil. "Belum, Bunda. Aku lagi lihat bintang. Indah banget malam ini." Aku duduk di sebelahnya, mengelus bahunya yang kini mulai tampak lebih kurus. "Bunda capek banget, ya?" katanya pelan. Aku tersenyum. "Enggak, Nak. Capek itu cuma di badan. Tapi hatiku selalu tenang kalau lihat kamu." Raffi memandangku lama, lalu berkata dengan suara yang begitu lembut, "Bunda, aku tahu aku bukan anak Bunda yang sebenarnya. Tapi aku bersyukur, Tuhan kasih aku ibu sebaik Bunda. Kalau aku boleh minta sesuatu?" Aku menatapnya. "Apa, sayang?" "Biar ibu dan ayah menyesal dengan caranya sendiri, Bunda. Aku gak mau benci mereka. Aku cuma pengin bahagiain Bunda." Kalimat itu menusuk sekaligus mengobati. Air mata yang kutahan sejak tadi akhirnya tumpah juga. Aku memeluknya erat, seolah takut kehilangan. "Raffi, kamu anak yang luar biasa. Kamu tahu gak, kalau bukan kamu, Bunda gak akan kuat sampai hari ini." Raffi tertawa kecil, lalu menghapus air mataku dengan jarinya. "Bunda gak boleh nangis. Nanti aku ikut nangis juga." Aku tersenyum sambil mengangguk, meski tangisku justru semakin deras. Tahun-tahun terus bergulir. Aku menabung sedikit demi sedikit untuk membeli kursi roda baru. Setiap kali ada pelanggan yang membayar lebih, uangnya kuselipkan di kaleng bekas susu. Kadang butuh waktu berbulan-bulan hanya untuk menambah 100.000 rupiah. Tapi setiap lembar uang itu mengandung keringat dan doa. Hingga suatu hari, di usia Raffi yang ke-12 tahun, aku berhasil membelikannya kursi roda baru berwarna biru tua, warna kesukaannya. Saat kuserahkan padanya, matanya berbinar seperti melihat dunia baru. "Bunda, ini untuk aku." Aku mengangguk, menahan tangis bahagia. Dia memelukku sekuat tenaga, sambil berbisik, "Nanti kalau aku udah bisa jalan, aku janji, aku yang gantiin Bunda kerja. Bunda istirahat, ya." Aku tahu janji itu mungkin tak akan pernah benar-benar terjadi.
Tapi mendengarnya saja sudah cukup membuat seluruh penderitaan terasa berarti. Setiap malam, setelah Raffi tertidur, aku duduk di beranda rumah. Menatap langit yang sama, mengirimkan doa yang sama. Ya Tuhan, kalau aku memang ditakdirkan menderita, biarlah. Tapi tolong, jangan ambil Raffi dariku. Di balik semua penderitaan itu, aku tahu satu hal pasti. Raffi adalah bukti bahwa cinta sejati tak harus lahir dari rahim yang sama. Ia tumbuh dari luka, dari air mata, dari kesetiaan yang tak pernah diakui dunia. Dan meski masa itu menyiksa, aku tetap bertahan, karena aku percaya, setiap kesabaran yang dijaga dalam diam suatu hari akan dibayar dengan keajaiban. Sore itu, udara terasa ganjil, campuran antara lembab dan dingin. Seperti ada sesuatu yang ingin disampaikan langit sebelum hujan benar-benar turun. Aku baru saja menjemur cucian di halaman ketika suara sepeda motor berhenti di depan rumah. Seorang kurir berdiri di sana, menyerahkan amplop coklat dengan namaku tertulis di bagian depan, untuk Tiara Handayani. Aku sempat tertegun. Jarang sekali aku menerima surat. Sejak ponsel dan internet menjamur, surat kertas terasa kuno, tapi entah kenapa, amplop itu menimbulkan getar aneh di dadaku. Terima kasih, Mas, kataku sambil menandatangani bukti pengantaran. Begitu kurir pergi, aku membuka amplop itu perlahan. Di dalamnya ada majalah properti terkenal dan selembar kertas berisi undangan, tertulis. Undangan Grand Opening perusahaan properti R&D Empire, milik pasangan sukses Dimas dan Rani. Sebuah kisah inspiratif pasangan suami istri yang membangun kejayaan dari bawah. Jantungku seolah berhenti berdetak. Nama-nama itu, Dimas dan Rani. Nama yang selama ini hanya kutemui di mimpi burukku, kini terpampang dalam huruf besar dan gemerlap tinta emas. Tanganku gemetar memegang kertas itu. Aku membaca lagi, memastikan aku tidak salah lihat. Tapi benar, foto mereka terpajang di halaman majalah. Dimas dengan jas hitam rapi, Rani berdiri di sampingnya dengan gaun elegan, senyum mereka lebar seperti tak pernah mengenal dosa. Hatiku mencelos. Aku tidak iri. Aku sudah lama berhenti membandingkan hidupku dengan orang lain. Tapi rasa perih itu tetap ada, bukan karena mereka sukses, melainkan karena setiap kali hujan turun dan aku menatap bayangan di jendela, aku masih bisa merasakan luka hari mereka meninggalkanku dengan bayi yang tak bisa berjalan. Aku menutup majalah itu perlahan, menatap lantai yang kusam. Di luar, langit mulai gelap. Seperti takdir yang sengaja memilih waktu paling sunyi untuk membuka kembali luka lama. Raffi keluar dari kamarnya dengan kursi rodanya. Suara roda kecil itu berderit di lantai semen. Ia menatap wajahku yang mungkin tampak lebih pucat dari biasanya. Bunda kenapa? Suaranya pelan tapi penuh perhatian. Aku buru-buru menghapus air mata yang menetes tanpa izin. Enggak apa-apa. Nak, Bunda cuma kaget. Dapat surat dari orang lama. Raffi mendekat, tangannya yang kurus memegang tanganku. Dari siapa? Aku tak langsung menjawab. Aku menatap wajahnya yang begitu tulus. Wajah yang tak pernah menyimpan dendam. Lalu aku menyerahkan majalah itu. Dia membaca pelan-pelan, matanya bergerak dari satu kata ke kata lain, lalu berhenti pada foto sepasang manusia yang seharusnya menjadi orang tuanya. Dia tidak berkata apa-apa untuk beberapa saat, hanya diam. Sampai akhirnya, ia mengangkat wajah dan menatapku dengan senyum tipis. Bunda, sabar ya, waktunya akan datang. Kalimat itu sederhana, tapi suaranya membuat dadaku bergetar. Ada keteguhan di sana, seperti keyakinan yang menolak pada meski dunia pernah menolak kehadirannya. Aku memeluknya erat, merasakan kehangatan tubuhnya yang rapuh tapi penuh kekuatan. Mereka mungkin punya segalanya sekarang. Nak, rumah besar, mobil mewah, nama yang dihormati. Tapi mereka kehilangan sesuatu yang gak bisa dibeli. Raffi menatapku. Apa itu, Bunda? Ketulusan. Setelah malam datang, aku duduk sendirian di beranda. Surat itu kini terlipat rapi di atas meja. Aku tidak tahu siapa yang mengirimkannya. Apakah Dimas dan Rani ingin pamer, atau sekadar kebetulan majalah itu sampai ke tanganku. Tapi aku tahu,
Tuhan tak pernah membuat sesuatu terjadi tanpa alasan. Hujan mulai turun lagi. Rinainya jatuh perlahan di atap seng yang sudah mulai berkarat. Suaranya menenangkan sekaligus menyayat hati. Aku menatap ke langit, membiarkan air mata bercampur dengan air hujan yang jatuh di pipi. Aku ingat saat dulu, 20 tahun lalu, di tengah hujan seperti ini, mereka pergi meninggalkanku. Dan kini, di tengah hujan juga, mereka datang kembali, bukan dalam wujud tubuh, tapi dalam kenangan yang berisik. Tapi kali ini berbeda. Aku tidak lagi perempuan lemah yang menangis karena kehilangan. Aku adalah seorang ibu yang bertahan, yang belajar mencintai luka tanpa menyesalinya. Aku menatap kamar tempat Raffi tidur, lalu berbisik lirih kepada malam. Jika waktu yang akan membalas semua ini, biarlah ia datang dengan caranya sendiri. Aku tak menuntut balas, aku hanya ingin keadilan yang tenang. Dan di balik tirai hujan itu, aku bisa merasakan, masa lalu belum benar-benar usai. Ia baru saja mengetuk pintu, membawa kabar bahwa badai sesungguhnya belum dimulai. Hidup tak pernah memberiku jalan yang mudah. Tapi dari setiap luka dan kesulitan, selalu ada celah kecil yang menghadirkan sinar, dan sinar itu bernama Raffi. Sejak kecil, Raffi memang anak yang berbeda. Ia jarang meminta sesuatu untuk dirinya sendiri. Kalaupun ingin sesuatu, pasti untuk orang lain. Suatu hari, saat usianya menginjak 17 tahun, ia meminta sesuatu yang membuatku terdiam lama. "Bunda, boleh gak aku punya laptop? Bekas juga gak apa-apa. Aku pengen belajar bikin program komputer." Aku tahu itu bukan permintaan kecil. Laptop, bahkan yang paling murah sekalipun, masih terlalu mahal untuk kami yang setiap harinya harus menghitung uang receh untuk bertahan hidup. Tapi tatapan matanya saat itu, penuh semangat dan keyakinan, tak sanggup kutolak. Sejak hari itu aku menabung diam-diam. Setiap kali mendapat tambahan upah dari warung, aku sisihkan 5.000, 10.000, bahkan 1.000 pun tetap kusimpan. Kaleng bekas susu formula yang dulu kupakai untuk tabungan kursi roda kini kembali kugunakan. Bertahun-tahun kemudian, uang itu akhirnya cukup untuk membeli sebuah laptop bekas. Layarnya sedikit retak di sudut, tapi masih bisa menyala dengan baik. Hari saat laptop itu kuberikan padanya, Raffi menangis. Bukan tangis manja, tapi tangis yang penuh makna. Ia memelukku sambil berulang kali mengucap terima kasih. "Bunda, nanti aku janji, benda ini bakal jadi jalan kita keluar dari semua penderitaan." Dan dia benar. Sejak saat itu, setiap hari Raffi menghabiskan waktunya di depan laptop itu. Di pagi hari, aku bekerja di warung seperti biasa, tapi di rumah kecil kami selalu terdengar suara ketikan cepat dari kamarnya. Kadang aku memanggilnya makan, tapi dia selalu menjawab, "Nanti, Bun." Lagi seru banget kodenya. Aku tidak terlalu mengerti apa yang dia lakukan, tapi aku tahu semangatnya nyata. Malam-malam panjangnya ditemani kopi saset dan doa. Kadang aku melihat matanya merah, tapi bibirnya tetap tersenyum. Hingga suatu pagi, saat aku sedang menyapu halaman, Raffi memanggilku dari dalam rumah dengan suara bergetar. "Bunda, Bunda cepat ke sini." Aku berlari panik, takut sesuatu terjadi. Tapi saat masuk ke kamarnya, kulihat dia memegang laptopnya sambil menatap layar dengan mata berbinar. "Bunda, programku diunduh orang dari luar negeri. Mereka suka banget," katanya. Aku tak langsung mengerti maksudnya. Tapi ketika dia menjelaskan bahwa seseorang dari perusahaan besar di Jakarta tertarik dengan karyanya dan ingin bekerja sama, aku hanya bisa duduk terdiam, tak percaya. "Bunda, ini awalnya, aku yakin," katanya sambil memegang tanganku erat. Dari situ, segalanya mulai berubah pelan tapi pasti. Raffi mulai mendapatkan proyek-proyek kecil. Uang yang ia dapat tidak seberapa pada awalnya, tapi cukup untuk membuat dapur kami kembali berasap tanpa harus berhutang. Bulan demi bulan, nama Raffi mulai dikenal di dunia pemrograman online. Ia belajar otodidak, membaca ratusan artikel, menonton tutorial di internet, dan tak pernah menyerah meski koneksi internet kami sering putus di tengah malam. Setiap kali menerima pembayaran pertamanya, ia selalu menyerahkannya padaku. "Bunda pakai ini buat beli cat rumah." "Yah,
Aku pengin rumah kita kelihatan cerah. Aku menolak, tapi dia bersikeras. Dan akhirnya, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, rumah reot kami tak lagi tampak seperti saksi luka, melainkan lambang harapan. Dindingnya kini berwarna krem lembut, atapnya tak lagi bocor, dan halaman kecil kami ditumbuhi bunga kertas merah muda yang ditanam Raffi sendiri. Namun di tengah kebahagiaan kecil itu, aku kadang masih dihantui masa lalu. Setiap kali hujan turun, aku selalu teringat hari pengkhianatan itu. Bayangan Dimas dan Rani masih sesekali muncul di kepalaku, meski aku berusaha melupakannya. Suatu malam, aku duduk di beranda, menatap derasnya hujan sambil memegang cangkir teh hangat. Raffi datang menghampiri dengan kursi rodanya, menatapku dengan pandangan lembut. "Bunda masih suka mikirin mereka, ya?" katanya pelan. Aku terdiam sejenak sebelum menjawab. "Kadang. Tapi bukan karena aku marah, Raffi. Aku cuma sedih, karena orang yang pernah kita cintai bisa berubah sekejam itu." Raffi menggenggam tanganku. "Bunda, jangan biarkan dendam menelan hati. Aku gak mau hidup ini jadi soal siapa yang salah atau benar. Aku mau mereka lihat sendiri gimana Bunda berhasil membesarkan aku tanpa bantuan siapapun. Aku mau mereka menyesal bukan karena kebencian, tapi karena sadar telah meninggalkan orang yang tulus." Aku menatap wajahnya lama. Wajah yang dulu pucat, kini mulai memancarkan keyakinan seorang pria muda yang kuat meski hidupnya di atas roda. "Bunda bangga banget sama kamu, nak." Dia tersenyum. "Belum, Bun. Aku baru mulai. Suatu hari nanti, nama kita gak akan dikenal karena rasa kasihan, tapi karena kerja keras." Kalimat itu menancap di hatiku dalam-dalam. Hari-hari berikutnya, hidup kami terus membaik. Raffi bahkan mendapat kesempatan mengikuti lomba inovasi teknologi secara daring. Meski tidak bisa hadir langsung karena keterbatasannya, hasil karyanya membuat banyak orang kagum. Dari seorang anak lumpuh yang dulu ditelantarkan, kini ia perlahan menjadi simbol kekuatan dan keikhlasan, bukan hanya bagiku, tapi bagi siapapun yang mengenalnya. Dan malam itu, saat aku menatap wajah Raffi yang tertidur di bawah sinar lampu kecil, aku tahu, Tuhan memang tak selalu memberi apa yang kita mau, tapi selalu memberi yang kita butuh. Aku tak lagi berdoa agar masa lalu lenyap, karena tanpa masa lalu itu, mungkin aku takkan punya alasan untuk berjuang. Kini aku hanya berdoa satu hal, semoga harapan kecil yang lahir di tengah derita ini, suatu hari akan menjadi cahaya besar yang menerangi luka kami berdua. 20 tahun bukan waktu yang singkat. Aku masih ingat jelas malam pertama Raffiku bedong dengan selimut tipis. Tangisnya menggema di gubuk kecil itu. Kini, di hadapanku berdiri seorang pria muda dengan wajah teduh, penuh wibawa, dan sorot mata yang memantulkan keteguhan luar biasa. Kaki Raffi masih tak bisa menopang tubuhnya, tapi kursi rodanya kini bukan sembarang kursi roda. Alat itu dibuatnya sendiri, menggunakan sistem otomatis berbasis program ciptaannya. "Bun," katanya suatu pagi sambil menatapku, "aku ingin ibu berhenti jualan. Biar aku yang kerja sekarang." Aku tersenyum, menatap dapur sederhana yang sudah terlalu sering jadi saksi perjuangan kami. "Ibu gak bisa diam, nak. Kalau gak ngulek sambal, rasanya tangan ini gatal," candaku. Tapi di balik tawa kecil itu, ada air mata yang nyaris tumpah. Aku tahu, perjuangan Raffi sudah jauh lebih besar dari sekadar mencari makan. Ia tengah membangun sesuatu yang akan mengubah hidup banyak orang. RL Tech, nama itu pertama kali kudengar dari seorang pelanggan warung. Katanya, perusahaan teknologi baru itu berhasil menciptakan sistem keamanan digital yang diadopsi oleh beberapa bank internasional. Aku tak menyangka, nama besar yang ramai dibicarakan di berita itu adalah milik anak yang dulu kutemukan menangis di teras rumahku. Raffi jarang bercerita banyak, tapi aku tahu dari caranya menatap laptop setiap malam, dari rapat-rapat daring dengan orang asing berbahasa Inggris yang hanya ku mengerti sepatah dua patah. Ia bekerja keras tanpa mengeluh, bahkan saat tubuhnya mulai lelah. "Bun," katanya suatu kali, "semua ini buat ibu. Aku ingin ibu gak pernah lagi dipandang rendah. Aku ingin dunia tahu, aku bisa, meski dulu aku cuma anak yang ditinggalkan." Setiap kali ia bicara seperti itu, hatiku terasa sesak.
Aku tak pernah memintanya membalas siapapun. Tapi aku tahu, Raffi punya caranya sendiri untuk menegakkan harga diri yang dulu diremukkan oleh darah dagingnya sendiri. Suatu sore, mobil hitam berhenti di depan rumah. Seorang pria berjas datang membawa map tebal. "Apakah benar ini rumah Ibu Lestari?" tanyanya sopan. "Iya, betul. Saya dari pihak bank, Bu. Kami ingin menawarkan kerjasama dengan RL Tech. Boleh saya bertemu dengan Pak Raffi?" Aku terpaku. Seketika sadar, betapa besar langkah yang telah ditempuh anak itu. Dulu aku harus menunduk di hadapan orang-orang yang mencibir. Sekarang justru mereka yang datang mengetuk pintu rumah kami dengan hormat. Malamnya, Raffi menatap foto lamanya. Foto dirinya saat kecil, duduk di kursi roda dengan wajah pucat tapi tersenyum. "Bun," katanya pelan, "kalau nanti aku sukses besar, boleh gak aku cari mereka?" Aku menelan ludah, mataku mulai basah. "Untuk apa, Nak?" "Bukan untuk membalas, Bun. Aku cuma ingin mereka tahu, anak yang dulu mereka buang, masih hidup, dan gak berhenti berjuang." Aku terdiam lama. Mungkin, inilah doa yang selama ini kupanjatkan. Bahwa Tuhan tak pernah tidur. Bahwa luka yang dalam bisa menjadi bahan bakar untuk terbang lebih tinggi. Raffi menggenggam tanganku. "Doain aku ya, Bun. Aku pengin bikin satu acara besar. Sekalian peluncuran produk baru. Aku juga mau undang semua orang dari masa lalu, termasuk mereka." Suara Raffi mengalun lembut. Tapi di baliknya ada sesuatu yang tak bisa kusebut. Keteguhan yang diselimuti luka lama. Dan malam itu, aku tahu, angin pembalasan yang elegan mulai berhembus. Langit sore itu berwarna tembaga. Seperti menandakan sesuatu yang lama terpendam akan segera muncul ke permukaan. Aku duduk di teras rumah, menatap amplop berwarna emas yang baru saja diantarkan kurir. Tulisan di depannya rapi, dengan tinta hitam mengilap. Undangan reuni keluarga besar Lestari, 20 tahun kebersamaan. Tanganku bergetar pelan saat membaca nama itu. Keluarga besar Lestari. Keluarga yang dulu menertawakanku saat Dimas meninggalkanku bersama adikku sendiri, Rani. Aku masih ingat jelas malam itu. Tatapan iba bercampur ejekan, suara tawa sinis, dan kata-kata pedih yang menancap di hati. Dan kini, setelah 20 tahun, mereka ingin mengadakan reuni. Aku menatap Raffi yang sedang bekerja di ruang tamu, wajahnya tenang dengan cahaya laptop memantul di matanya. "Raffi," panggilku pelan. Mereka undang Bunda. Reuni keluarga besar. Dimas dan Rani katanya datang dari luar negeri. Ia berhenti mengetik. Senyumnya perlahan terbit. Bukan senyum biasa. Ada ketenangan yang dalam. Seperti seseorang yang sudah lama menunggu saat ini tiba. "Datanglah, Bun," katanya lembut. "Kadang, keadilan datang tanpa harus dicari." Aku menatapnya curiga. "Kamu tahu sesuatu, ya?" Raffi hanya mengangkat alis, menahan tawa kecil. "Mungkin." Beberapa hari berikutnya, aku bersiap dengan pakaian sederhana, gamis polos warna pastel yang paling kusukai. Raffi menatapku sambil menggeleng kecil. "Bunda mau ke reuni besar, bukan ke pasar," katanya sambil tersenyum. Ia lalu membuka lemari dan mengeluarkan sebuah kotak berisi kain cantik. "Ini, aku pesan khusus buat Bunda. Gaun muslim modern, hasil desain perusahaan partner kami." Aku tertegun. Bahannya halus, lembut, dan begitu anggun. "Raffi, ini mahal, ya?" "Yang mahal itu perjuangan Bunda selama ini. Gaun ini cuma hadiah kecil." Hatiku hangat. Saat itu aku sadar, betapa jauhnya langkah yang telah kami tempuh sejak hari pertama aku menimang bayi itu di teras dingin. Hari reuni pun tiba. Gedung megah itu berdiri di tengah kota, penuh cahaya dan mobil-mobil mewah berjejer di pelatarannya. Aku datang sendiri, ditemani sopir yang dikirim Raffi. Orang-orang menatapku dengan berbagai ekspresi. Heran, tak percaya, sebagian pura-pura ramah. Itu kan Lestari? Yang dulu ditinggal suaminya kabur sama adiknya," bisik seseorang. Aku pura-pura tak mendengar, hanya tersenyum dan berjalan perlahan.
Hingga mataku berhenti pada dua sosok di ujung ruangan. Rani, dengan pakaian glamor, wajahnya nyaris tak berubah meski garis-garis usia mulai tampak. Dimas, pria yang dulu bersumpah mencintaiku sampai mati, kini berdiri di sampingnya dengan senyum puas. Mereka menatapku sekilas, lalu saling berbisik. Masih hidup rupanya. Kudengar Rani berkata pelan dengan nada mengejek. Dimas hanya tertawa. Biar saja. Kasihan, hidupnya pasti tetap miskin. Aku menarik napas panjang. Dulu mungkin kata-kata seperti itu bisa membuatku menangis semalaman. Tapi kini tidak lagi. Kini aku bukan Lestari yang dulu. Acara berjalan meriah. Musik mengalun, orang-orang berfoto, saling bertukar cerita sukses. Hingga tiba-tiba, seorang panitia naik ke panggung dan berkata, "Hadirin yang kami hormati, sebentar lagi kita akan menyambut tamu kehormatan yang bersedia menjadi sponsor utama acara reuni tahun ini. Beliau adalah CEO dari salah satu perusahaan teknologi terbesar di Asia, RL Tech." Aku terpaku. RL Tech? Suara riuh memenuhi ruangan. Semua orang bertepuk tangan, penasaran. Beberapa detik kemudian, pintu utama terbuka. Sebuah mobil hitam berhenti tepat di depan karpet merah. Seorang pria keluar, tampak gagah dengan setelan jas berwarna abu-abu elegan. Kursi roda otomatisnya bergerak dengan lembut, diiringi tatapan hormat dari para panitia. Hatiku hampir berhenti berdetak. Itu, anakku, yang dulu mereka hina, yang dulu mereka tinggalkan, kini memasuki ruangan dengan tenang dan penuh wibawa. Seluruh mata tertuju padanya. Dan dari arah meja utama, Rani serta Dimas hanya bisa mematung. Wajah mereka membeku dalam keterkejutan yang tak bisa disembunyikan. Raffi menghampiriku, mencium tanganku di depan semua orang. "Terima kasih sudah datang, Bunda," katanya lembut. Aku menggenggam tangannya erat, tak mampu berkata apa-apa. Air mataku jatuh perlahan. Lalu, dengan suara tenang dan tegas, Raffi berbicara ke mikrofon. "Sebelum acara dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya, Raffi Lestari, CEO dari RL Tech, sekaligus anak dari wanita terkuat yang pernah saya kenal, Ibu Lestari." Ruangan itu seketika hening. Dan aku tahu, inilah awal dari kebenaran yang akan terungkap satu persatu. Musik lembut dari orkestra memenuhi aula besar itu. Lampu kristal bergemerlap di langit-langit, memantulkan cahaya ke dinding-dinding marmer yang tampak seperti perhiasan. Aroma parfum mahal bercampur dengan wangi anggur dan daging panggang memenuhi udara. Aku duduk di meja paling ujung, berusaha menenangkan diri. Tapi hatiku tak bisa diam. Dua sosok di seberang ruangan menarik seluruh perhatian dan ingatanku, Rani dan Dimas. Rani tampak sempurna dari luar. Tubuhnya berbalut gaun satin merah marun yang menjuntai anggun ke lantai. Di lehernya menggantung kalung berlian besar, berkilau setiap kali ia bergerak. Dimas berdiri di sampingnya, mengenakan jas hitam mahal, wajahnya masih sama seperti dulu, dingin, penuh kesombongan. Mereka berjalan ke arahku dengan langkah perlahan, seperti sengaja ingin membuatku merasa kecil. "Masih hidup rupanya," ujar Rani dengan nada setengah tawa, matanya menelusuri tubuhku dari ujung kepala hingga kaki. "Kamu masih merawat anak cacat itu?" Beberapa orang di meja sekitar menahan napas, sebagian berpura-pura tidak mendengar tapi jelas mencondongkan telinga. Aku menatap wajah Rani tanpa amarah. Suaraku tenang, tapi tajam. "Ya, aku masih merawatnya. Anak yang kamu tinggalkan 20 tahun lalu." Rani mendengus, memutar bola matanya. "Sudahlah, Lestari. Jangan sok berkorban. Kalau bukan karena aku, kamu mungkin sudah hidup sendirian dan menyedihkan. Setidaknya kau punya alasan untuk merasa dibutuhkan." Dimas terkekeh pelan, meminum anggurnya tanpa menatapku. "Rani, tidak usah diladeni. Dia jelas masih iri. Lihat sekitarmu, semua orang tahu siapa yang sukses dan siapa yang gagal." Kata-kata itu menusuk, tapi anehnya, aku tak lagi merasa hancur seperti dulu. Aku hanya menatap mereka dengan iba. Karena di balik segala gemerlap, aku melihat sesuatu di mata mereka.
Kekosongan. Tiba-tiba, dari arah luar gedung terdengar suara deru mobil mewah berhenti di halaman. Semua kepala menoleh ke arah pintu besar yang kini terbuka perlahan. Lampu sorot panggung menyorot ke arah pintu masuk. Seorang pria muncul, berpakaian rapi dalam setelan jas abu-abu elegan. Kursi rodanya bergerak otomatis, meluncur dengan tenang di atas karpet merah. Orang-orang mulai berbisik. Itu CEO muda dari RLTech, kan? Yang perusahaannya baru saja menandatangani kontrak dengan pemerintah luar negeri. Ya ampun, katanya usianya baru 20-an. Rani dan Dimas tampak penasaran. Mereka saling berpandangan, mungkin berharap bisa berkenalan dengan sosok penting itu. Namun saat pria itu semakin dekat, aku melihat wajahnya jelas. Hati kecilku bergetar. Itu Raffi, anakku, yang dulu mereka tinggalkan tanpa rasa bersalah. Ia tersenyum hangat saat melihatku. Bunda, maaf terlambat, katanya dengan suara tenang tapi berwibawa. Aku harus menyelesaikan pertemuan penting tadi. Suara Raffi menggema di seluruh ruangan. Semua mata menatap ke arahnya, lalu kepadaku. Beberapa orang tampak bingung, sebagian lagi terkejut. Mungkin sedang menyambungkan nama belakang kami. Dimas menegang. Bunda? Ulangnya pelan, seperti tak percaya. Rani kehilangan senyumnya. Wajahnya pucat sesaat. Kau anak itu? Suaranya bergetar. Kau anak cacat itu. Raffi memutar kursi rodanya, menatap Rani dengan pandangan tenang namun penuh wibawa. Ya, katanya pelan, tapi jelas terdengar oleh semua orang. Aku anak yang dulu kalian buang. Anak yang kalian tinggalkan di pelukan seorang wanita yang kalian sakiti. Tapi berkat doanya, aku berdiri di sini hari ini. Ruangan menjadi senyap. Tak ada lagi tawa atau bisikan. Hanya suara napas yang berat dan rasa malu yang menebal di udara. Rani mencoba tersenyum, tapi bibirnya bergetar. Raffi kami waktu itu. Raffi menatapnya tanpa amarah. Hanya dingin. Tak perlu alasan, Tante. Aku hanya ingin memperkenalkan Bunda kepada kalian semua. Wanita yang mengajarkanku arti cinta dan kekuatan sejati. Ia lalu menoleh ke arahku, menunduk hormat. Bunda, duduklah di meja utama bersamaku. Kalian semua akan tahu siapa sebenarnya wanita hebat di balik RLTech. Aku berjalan pelan. Langkahku gemetar bukan karena takut, tapi karena haru. Orang-orang menatap, sebagian menunduk malu, sebagian lagi bertepuk tangan kecil, entah karena kagum, atau sekadar ikut arus. Dan di meja utama yang dikelilingi cahaya lampu, aku duduk di samping anak yang dulu kuangkat dengan air mata, kini duduk sejajar dengan para pemimpin besar. Sementara di kejauhan, aku bisa melihat wajah Rani dan Dimas yang menegang. Seperti baru saja disadarkan bahwa hidup memang selalu punya cara untuk menagih apa yang pernah mereka buang. Malam itu baru dimulai, tapi aku tahu badai yang sesungguhnya baru akan datang. Langit di luar gedung mulai menggelap. Lampu-lampu taman menyala, menciptakan bayangan berkilau di dinding kaca tempat pesta berlangsung. Musik lembut mengalun. Namun suasana di dalam tiba-tiba terasa tegang ketika suara mesin mobil mewah terdengar berhenti di halaman depan. Pintu besar terbuka pelan. Semua mata menoleh. Dari balik hujan gerimis yang turun tipis, muncul sebuah mobil hitam elegan berlogo mahal. Pintu belakang terbuka, dan seorang pria muda keluar dengan tenang. Ia tampak gagah. Rambut hitamnya tersisir rapi, rahangnya tegas, matanya tajam namun teduh. Di tangannya tergenggam sebuah tongkat modern berlapis krom, bukan sekadar alat bantu jalan, tapi simbol kekuatan dan tekad yang tak bisa diremehkan. Jas abu-abu gelap yang membungkus tubuhnya tampak sempurna, memancarkan aura profesional dan elegan. Langkahnya perlahan, tapi setiap langkah terdengar tegas di lantai marmer. Ia tidak terburu-buru, seolah tahu bahwa setiap pasang mata kini tertuju padanya. Saat ia memasuki ruangan, semua percakapan terhenti. Rani dan Dimas yang sedang berdiri di dekat meja utama menoleh dengan wajah ingin tahu. Mereka tak mengenali sosok itu, pria dewasa yang aura keanggunannya terasa seperti dari dunia lain. Pria itu berhenti beberapa langkah di depan mereka, memandangi keduanya dengan tatapan yang dalam. Suaranya tenang,
berwibawa, dan berat saat berbicara. "Permisi," katanya sopan. "Aku mencari Ibu Rani dan Pak Dimas." Rani menoleh cepat, lalu tersenyum angkuh. Ia menyibakkan rambutnya yang dicat coklat keemasan. "Itu kami," ujarnya ringan, lalu menatap pria itu dari ujung kepala sampai kaki, menilai seolah ia di hadapan calon investor. "Kamu siapa? Ya? Mau urusan bisnis? Kalau soal properti, hubungi sekretarisku saja." Dimas tertawa kecil, menepuk bahu istrinya. "Ah, mungkin penggemar atau rekan muda yang ingin belajar sukses dari kita, sayang." Namun senyum di wajah pria itu tidak berubah. Ia hanya menatap mereka lama, seolah ingin memastikan bahwa dua orang di hadapannya benar-benar tak lagi punya sisa penyesalan di hati. "Aku anak kalian," katanya akhirnya, suaranya berat tapi tenang. "Anak yang dulu kalian buang karena dianggap beban." Kalimat itu jatuh seperti petir di tengah ruangan yang hening. Gelombang keheningan menyapu semua orang. Suara musik berhenti. Pelayan yang membawa nampan minuman berhenti di tengah langkah, nyaris menjatuhkan gelasnya. Wajah Rani langsung pucat. Dimas menegang, bibirnya terbuka tapi tak satu kata pun keluar. Rani tertawa gugup. Suaranya pecah. "Ah, anak? Kamu bercanda, ya? Anak kami sudah lama." "Lama apa?" potong Raffi pelan, menatapnya tajam. "Lama kalian tinggalkan? Lama kalian lupakan? Aku yang dulu kalian titipkan begitu saja kepada seseorang yang kalian hina." Rani memundurkan langkah setengah meter. Dimas menatapnya, lalu menatap Raffi, matanya mencari-cari kebenaran yang sebenarnya sudah ia tahu tapi enggan diakui. "Tidak mungkin," gumamnya. "Kau, Raffi?" Senyum kecil muncul di bibir pria itu. "Kalian masih ingat namaku? Itu kemajuan." Suasana ruangan makin tegang. Beberapa tamu berbisik pelan. "Itu CEO Erltek, kan?" Dia bilang anak mereka? Maksudnya apa? Astaga, bukankah mereka dulu meninggalkan anaknya yang cacat? Bisikan itu menyebar cepat seperti api dalam jerami kering. Rani menggenggam tangan Dimas. Wajahnya mulai kehilangan warna. Kau tidak mungkin dia," katanya lagi, hampir seperti memohon. "Anak itu cacat. Anak itu tidak mungkin berjalan." Raffi menatap tongkat di tangannya, lalu kembali menatap mereka dengan senyum getir. "Kalian benar. Aku memang tidak bisa berjalan seperti orang lain. Tapi aku belajar berdiri, dengan caraku sendiri. Saat kalian sibuk membangun kekayaan di atas pengkhianatan, aku membangun hidupku dari kesedihan yang kalian tinggalkan." Rani menutup mulutnya, matanya berkaca-kaca. "Raffi kami." "Cukup," potong Raffi lembut, tapi tegas. "Aku tidak datang untuk mendengar alasan. Aku hanya ingin memperkenalkan diriku, agar kalian tahu bahwa anak yang kalian buang dulu, kini berdiri di tempat yang bahkan kalian tak bisa bayangkan." Ia lalu menoleh ke arahku, yang berdiri beberapa meter di belakangnya, menatap dengan air mata yang tak bisa kutahan lagi. "Dan wanita yang kalian sakiti dulu," lanjutnya, "adalah satu-satunya yang percaya bahwa aku masih bisa punya masa depan. Tanpa dia, aku takkan jadi apa-apa." Semua mata kini beralih padaku. Beberapa orang bertepuk tangan kecil, sebagian lagi menunduk malu. Raffi menghela napas pelan, lalu menatap kedua orang yang pernah melahirkannya dengan tatapan tajam terakhir. "Aku tidak menuntut cinta dari kalian," katanya datar. "Aku hanya ingin kalian tahu, beban yang dulu kalian buang, kini menjadi kebanggaan dunia." Hening. Tak ada yang berani bersuara. Rani terisak pelan, menunduk, sementara Dimas menatap ke bawah, wajahnya merah karena malu. Raffi memutar kursinya, hendak pergi ke arahku. Tapi sebelum ia benar-benar berbalik, ia berkata lirih, cukup keras untuk mereka berdua dengar. "Semoga Tuhan mengampuni kalian, karena aku sudah lama melakukannya." Aku berjalan menghampirinya, menggenggam tangannya. Raffi menatapku, dan dalam sorot matanya ada damai yang tulus. Damai yang tak pernah bisa dibeli oleh emas atau kuasa. Sementara di belakang kami, semua yang dulu menertawakan kini hanya bisa diam,
menyadari satu hal, bahwa waktu memang tak pernah gagal mengembalikan apa yang pantas. Waktu seakan berhenti di ruangan megah itu. Tak ada lagi denting sendok di gelas, tak ada lagi tawa basa-basi dari para tamu. Semua mata kini tertuju pada satu titik. Raffi, pria yang dulu dianggap tak punya masa depan, kini berdiri tegak dengan tatapan tenang di hadapan dua orang yang pernah membuangnya. Raffi melepaskan jas hitam yang dikenakannya, dengan gerakan perlahan namun penuh wibawa. Dari saku dalamnya, ia mengeluarkan sebuah kartu nama berlapis logam berwarna perak. Ia menaruhnya di meja di depan Rani dan Dimas, lalu berkata dengan suara yang dalam dan tenang, "Anak yang dulu kalian tinggalkan di rumah Reyot, kini memimpin perusahaan yang bahkan lebih besar dari milik kalian." Rani memandang kartu itu. Tangannya bergetar hebat saat membaca tulisan di atasnya. Raffi Lestari, Chief Executive Officer RL Tech Corporation. Kata-kata itu seperti menampar kesadarannya sendiri. Matanya membulat, napasnya tersengal. Raffi Lestari? Suaranya nyaris tak terdengar. Itu kamu. Raffi hanya tersenyum tipis. Ya, nama belakang yang kalian tinggalkan dulu, aku pertahankan. Karena nama itu bukan kutukan. Itu pengingat bahwa cinta dan kasih sayang bisa melahirkan kekuatan yang tak bisa dihancurkan oleh pengkhianatan. Dimas, yang sejak tadi membisu, kini memijat pelipisnya, wajahnya merah padam. Tidak mungkin. RL Tech itu perusahaan internasional yang kerjasamanya dengan pemerintah dan investor asing. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin anak yang kalian hina, yang kalian tinggalkan, bisa sampai di sana? Potong Raffi dengan senyum getir. Karena ia dibesarkan oleh doa seorang wanita yang kalian rendahkan. Aku, yang berdiri tak jauh darinya, sudah tak mampu menahan air mata. Pipiku basah, tapi dadaku terasa penuh dengan rasa syukur. Setiap malam yang dulu kulalui dengan tangisan, kini seolah terbayar dengan kebanggaan yang tak bisa digambarkan dengan kata-kata. Rani menunduk. Bahunya bergetar hebat. Ia tak lagi bisa menutupi air mata yang mengalir deras dari matanya yang sudah dipenuhi riasan mahal. Raffi, nak, dengar ibu dulu. Waktu itu kami masih muda. Kami takut. Kamu sakit. Kami tidak siap? Potong Raffi dengan tenang, tapi suaranya mengandung luka yang dalam. Tidak siap jadi orang tua? Tidak siap mencintai anak sendiri? Tapi kalian siap menertawakan wanita yang kalian tinggalkan bersamanya. Ia menatap mereka berdua lama, pandangannya tajam tapi tidak membenci. Selama 20 tahun, aku belajar banyak hal. Tentang bagaimana dunia memandangku rendah. Tentang bagaimana aku harus menatap ke depan tanpa menoleh ke masa lalu. Tapi satu hal yang tidak pernah kulupakan, ia menatapku dengan lembut. Aku tidak pernah sendiri, karena Bunda selalu di sana. Rani menunduk makin dalam, menahan tangis. Raffi, ibu minta maaf, katanya lirih. Kami menyesal. Kami bodoh. Kami terlalu sibuk mengejar dunia sampai melupakan darah daging sendiri. Raffi hanya diam beberapa detik, lalu berkata pelan, penyesalan memang selalu datang setelah semuanya terlambat. Tapi aku tidak datang untuk membalas. Aku datang agar kalian tahu bahwa cinta yang kalian buang dulu, justru menyelamatkanku dari kebinasaan. Dimas berdiri tiba-tiba, kursinya bergeser keras. Kau pikir kami tidak menyesal? Suaranya meninggi, tapi terdengar lebih seperti kepanikan daripada kemarahan. Kau pikir kami tidak mengingatmu setiap malam? Kami menyesal. Raffi menatapnya dingin. Kalau memang menyesal, seharusnya kalian datang mencari. Bukan menertawakan ketika mendengar kabar Bunda masih hidup susah di kampung. Aku tahu semua kata-kata yang kalian ucapkan di belakang. Dunia sempit. Ayah. Segalanya berputar. Ruangan itu hening kembali. Hanya terdengar isakan Rani yang semakin keras, menutupi wajah dengan kedua tangannya. Dimas menatap ke lantai, kehilangan semua wibawa yang dulu selalu ia banggakan. Raffi memutar kursinya ke arahku, lalu menggenggam tanganku di depan semua orang. Bunda, katanya dengan suara bergetar tapi penuh keyakinan, andai Bunda tahu,
Setiap langkahku adalah doa dari tangan yang dulu menggigil karena takut aku lapar. Aku tidak punya dunia kalau bukan karena Bunda. Semua ini milik kita. Aku tak kuasa menjawab. Air mataku jatuh. Tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena lega. Aku memeluknya dari samping, menatap orang-orang yang dulu menilai kami rendah, kini menunduk penuh hormat. Dan di ujung ruangan, Rani dan Dimas menangis dalam diam. Tak ada lagi kebanggaan, tak ada lagi kesombongan. Yang tersisa hanyalah sesal, dan kenangan tentang bayi kecil yang dulu mereka tinggalkan tanpa menoleh. Raffi menatap mereka sekali lagi, kali ini dengan tatapan lembut. "Maaf sudah lama tidak pulang," katanya lirih. "Tapi kali ini, biar kalian tahu anak yang kalian buang dulu, masih punya hati untuk memaafkan." Lalu ia berbalik, mendorong kursinya perlahan ke arahku. Aku menggenggam tangannya erat. Cahaya lampu kristal menyorot wajahnya. Wajah anak yang tumbuh dari luka, tapi kini bersinar karena cinta dan keberanian. Sementara di belakang kami, suara isak Rani semakin dalam, dan Dimas menatap ke arah kami dengan mata yang basah. Sadar bahwa kadang, kehilangan terbesar bukan saat seseorang pergi, tapi saat seseorang yang dulu kau buang, tumbuh jauh melampaui jangkauanmu. Rani jatuh berlutut di lantai marmer yang dingin. Tangannya gemetar hebat. Suara tangisnya menggema di ruang tamu megah itu, tapi tak ada satupun yang bergerak untuk menolong. Semua mata hanya memandang, antara iba dan keterkejutan. "Raffi, nak," ibu menyesal. Suaranya parau, hampir tak terdengar. "Ibu hilaf, ibu salah, ampuni kami." Namun Raffi berdiri tegak, menatap ke bawah dengan sorot mata yang begitu tajam. Tidak ada kemarahan di sana. Yang ada hanyalah dingin, seperti seseorang yang sudah terlalu lama terbakar hingga apinya padam sendiri. "Menyesal?" katanya datar. "Menyesal bukan karena dosa, tapi karena ketahuan." Rani terisak makin keras, tapi Raffi tidak lagi menoleh. Ia berbalik ke arahku, wajahnya tenang meski napasnya terdengar berat. "Bunda," ujarnya lembut, "ayo pulang. Kita tak perlu menjelaskan apa-apa lagi. Mereka sudah mendapatkan yang pantas mereka rasakan." Aku menggenggam tangannya erat. Sentuhannya dingin, tapi tegas. Kami melangkah pergi di antara kerumunan orang yang kini menunduk. Tak ada suara tawa lagi, tak ada bisikan sombong seperti dulu. Hanya keheningan yang begitu pekat, dipecah oleh langkah kaki Raffi yang bergetar pelan di lantai marmer mahal itu. Semua orang menatap kami berlalu, seolah melihat keajaiban yang tak bisa mereka cerna. Seorang pria tua yang tadi sempat menertawakanku kini membungkuk kecil, memberi jalan. Beberapa wanita yang dulu bersorak memuji Rani kini menutup mulutnya rapat-rapat, tak berani bertemu pandang denganku. Ketika kami sampai di depan pintu utama, udara luar yang sejuk menyambut wajah kami. Aku menatap ke langit yang mulai memerah, menahan air mata yang hampir jatuh. "Nak," suaraku bergetar, "apa kamu benar-benar tak ingin memaafkan mereka?" Raffi menatapku lama. Di balik kacamata hitamnya, aku tahu matanya bergetar. "Bunda, aku sudah memaafkan mereka," jawabnya pelan. "Tapi aku tidak bisa memulihkan harga diri yang sudah mereka injak. Itu urusan mereka dengan Tuhan. Tugasku hanya menunjukkan bahwa aku bukan lagi anak kecil yang bisa mereka buang sesuka hati." Aku mengangguk pelan. "Kau benar, nak. Kau tidak perlu menengok masa lalu lagi." Kami masuk ke dalam mobil hitam elegan itu. Sopir langsung menutup pintu dan menyalakan mesin. Tapi sebelum mobil benar-benar melaju, Raffi sempat menatap keluar jendela, ke arah Rani dan Dimas yang masih berdiri di ambang pintu rumah mereka. Rani mencoba berlari mendekat, tapi Dimas menahan lengannya. Wajahnya tegang, matanya merah karena amarah dan malu. Ia tahu, sekalipun ia berlutut, harga dirinya sudah tercabik-cabik di depan semua orang. Ia menggertakkan giginya, berbisik lirih ke arah istrinya. "Kita harus pulang. Jangan biarkan orang melihat kita seperti ini." Rani menatapnya tajam. "Kau masih pikirkan harga dirimu? Lihat, itu anak kita, Dimas. Anak yang dulu kau suruh ku buang." "Cukup, Rani," bentak Dimas. "Semakin kau bicara,
semakin orang tahu aib kita. Tapi orang-orang sudah tahu. Seluruh tamu yang hadir menyaksikan sendiri bagaimana sepasang suami istri yang dulu sombong kini ditelanjangi oleh kenyataan. Reputasi mereka yang dulu dibangun dari kebohongan kini runtuh dalam sekejap. Sementara itu, di dalam mobil, Raffi bersandar diam. Ia menatap keluar jendela, melihat bayangan rumah megah itu semakin jauh. "Bunda," katanya lirih, "tahukah Bunda, seumur hidupku, aku hanya ingin mereka datang mencariku. Satu kali saja. Tapi mereka tidak pernah melakukannya." Aku menatap wajahnya yang tenang tapi penuh luka. "Kadang," kataku pelan, "Tuhan memang membiarkan kita disakiti agar suatu hari, saat kita berdiri di atas luka itu, kita bisa melihat betapa rendahnya mereka yang dulu meninggalkan." Raffi tersenyum kecil. "Bunda selalu bisa membuat luka terasa seperti pelajaran." Aku menggenggam tangannya. "Dan kamu membuat luka itu berubah jadi kekuatan." Mobil melaju perlahan di bawah langit senja. Di kaca belakang, rumah megah itu semakin kecil, seperti simbol masa lalu yang akhirnya ditinggalkan tanpa perlu dendam lagi. Namun di dalam rumah itu, Rani masih berlutut di lantai, sementara Dimas duduk di kursi, wajahnya pucat. Telepon genggam di tangannya bergetar. Pesan demi pesan masuk, dari rekan bisnis, dari investor, dari media. Semua bertanya hal yang sama. Apakah benar CEO RLTech adalah anak yang kalian tinggalkan 20 tahun lalu? Wajah Dimas memucat. Ia tahu, bukan hanya harga dirinya yang terkoyak, tapi juga seluruh fondasi yang selama ini menopang hidupnya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia sadar, kekuasaan, uang, dan kehormatan bisa lenyap dalam sekejap, tapi dosa terhadap darah daging sendiri akan menempel selamanya. Beberapa bulan berlalu sejak hari itu, hari di mana kebenaran akhirnya menyingkap segalanya. Sejak saat itu, nama Raffi Lestari semakin dikenal bukan hanya karena kejeniusannya di dunia teknologi, tapi juga karena ketulusan hatinya. Namun, bukan kesuksesan atau pujian yang membuatku bangga. Yang membuat dadaku bergetar setiap kali melihatnya adalah kenyataan bahwa anak yang dulu tumbuh dalam luka, kini memilih jalan kasih sebagai bentuk balasan. Yayasan itu berdiri di atas lahan yang dulu kami tinggali, rumah reot tempat Raffi pertama kali belajar mengetik di laptop bekas. Kini, tempat itu berubah menjadi bangunan indah berwarna putih dengan taman hijau di sekelilingnya. Di gerbang besar berukir logam, terpahat kata-kata yang ia tulis sendiri. "Kasih tak perlu darah, cukup hati yang tulus." Setiap kali aku membaca kalimat itu, air mataku selalu jatuh tanpa bisa kutahan. Di halaman depan, anak-anak dengan berbagai keterbatasan berlarian dengan kursi roda modern, beberapa hasil inovasi buatan Raffi sendiri. Mereka tertawa riang, belajar, dan bermain tanpa takut dihakimi. Aku berdiri di dekat pohon mangga tua yang masih tumbuh di sudut halaman. Pohon itu satu-satunya peninggalan dari rumah lama kami. Dari jauh, kulihat Raffi sedang berbicara dengan beberapa orang tua murid. Senyumnya hangat, suaranya lembut. Ia tak pernah memandang kekurangan seseorang sebagai beban, karena ia sendiri pernah dianggap beban seumur hidupnya. Saat ia mendekat ke arahku, aku melihat wajahnya yang semakin dewasa. Ada ketenangan di matanya, bukan lagi amarah. "Bunda," katanya lembut, "semua anak di sini akan punya kesempatan yang dulu aku tidak punya. Aku tidak mau ada anak yang tumbuh merasa ditinggalkan seperti dulu." Aku menatapnya sambil menahan haru. "Kau membalas mereka bukan dengan luka, tapi dengan kehormatan. Nak, Bunda bangga." Raffi tersenyum. "Bunda, mereka boleh meninggalkan kita dulu, tapi Tuhan tidak. Aku tidak akan pernah menjadi seperti mereka." Angin sore berhembus pelan, mengibaskan tirai di jendela yayasan yang terbuka. Di langit, matahari mulai turun, menyinari wajah Raffi dengan cahaya keemasan yang lembut. Aku tahu, di balik senyumnya, masih ada luka yang belum sepenuhnya sembuh. Tapi kini luka itu sudah berubah wujud, menjadi kekuatan, menjadi cahaya bagi orang lain. Beberapa waktu kemudian, kabar beredar bahwa perusahaan milik Dimas dan Rani hampir bangkrut karena kasus korupsi yang melibatkan rekan bisnis mereka. Banyak orang bersorak, menyebut itu sebagai karma.
Namun yang tak diketahui banyak orang, adalah bahwa Raffi diam-diam menyumbangkan dana lewat yayasannya untuk membayar pesangon karyawan mereka, agar para pekerja kecil tidak ikut menanggung dosa para pemiliknya. Ia tak pernah menyebut namanya, tak pernah menagih balas. Ketika aku bertanya kenapa, ia hanya tersenyum kecil. Bunda, aku tidak menolong mereka. Aku hanya menolong orang-orang yang tidak bersalah di sekeliling mereka. Kalau aku biarkan, berarti aku sama kejamnya. Aku menatap wajah anak itu lama sekali, dan di saat itu aku sadar, ia telah tumbuh menjadi seseorang yang jauh lebih besar dari rasa sakitnya. Ia telah membalas kejahatan dengan kehormatan, kebencian dengan kemuliaan, dan pengkhianatan dengan kasih yang tak terukur. Senja itu, aku berjalan bersamanya menyusuri halaman yayasan. Suara tawa anak-anak bergema di udara, dan entah kenapa hatiku terasa sangat damai. Bunda, katanya sambil menatap langit jingga, terkadang Tuhan memang membuat kita kehilangan orang yang kita sayang, hanya agar kita belajar menjadi seseorang yang lebih pantas dicintai. Aku menatapnya sambil tersenyum. Dan sekarang, kamu bukan hanya pantas dicintai, nak, tapi juga dihormati. Raffi tertawa kecil, lalu mendorong kursinya mendekat ke arah papan nama yayasan itu. Bunda, ujarnya pelan, dulu aku tumbuh dari luka. Tapi sekarang, biarlah dari luka itu lahir kasih untuk banyak orang. Aku menatap papan bertuliskan kasih tak perlu darah, cukup hati yang tulus itu sekali lagi. Dan di dalam hatiku, aku berbisik pada masa lalu yang telah lama ku lepaskan. Terima kasih, Tuhan. Karena dari pengkhianatan, Kau ajarkan arti cinta yang sesungguhnya.